Saya neraka mengancam kalau belum tobat ini kan ini. Terus qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman Al-Farisi meriwayatkan dari Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, mana darat imra'atun ila ghairi zawjiha bisawatin illa sumirat ainaha yaumil qiyamah. Nah, ini makanya wanita yang selingkuh ini sangat ancaman sangat besar sekali, berat sekali. Tidaklah seorang wanita ini melihat ngelirah-ngerik melototi ila ghairiza ke selain suaminya. Nah, ini kan sudah selingkuh ini kan. Sudah apa namanya? Bibit-bibit selingkuh. Jadi tidaklah wanita ini melihat selain suaminya bisyahwatin dengan syahwat. Wah, itu gagahnya kan, handsome-nya kerjaan. Jadi dia gerak terhadap selain suaminya. Bahaya ini kan. Tidaklah wanita itu illa sumirat ainaha kecuali ya usah ya kan ora lah. Apa tuh orang justru Itu pernah di komen nih kawan ini. Ila sumirat, tidaklah wanita itu kecuali ila sumirat aina kecuali akan dipaku kedua mata diculek kedua matanya yaumul qiyamah pada kiamat. Di lafaznya sumirat ini dipaku, diculek gitu kan dengan paku kedua matanya pada hari kiamat. Jadi memang kita jadi wanita memang ya tadi kewajibannya tadi tidak boleh ngelirik. Ini kan. Karena apa? Tatkala ngelirik pasti beda-beda kok. Wah, mancungnya hidungnya kan gitu kan. Begitu juga sang laki sama. Ketika ngelirik yang lain pasti ya mesti membanding-banding kan, wah kepengin wah ternyata tanaman sebelah lebih hijau kan gitu kan. Kan pasti itu kan. Kalau itu kita kira ya apa adanya diterima jangan kira pasti akan lebih enak, lebih indah kan gitu kan, akan bahagia. Depannya gimana? Nah? Di depannya. Ya namanya jangan dilihat. Jangan disersamai kan, yo lihat yo itu kan, baik kan. Maka Sayyidina Ali kan dikasih petua dari Nabi, yang pertama itu untukmu, yang kedua adalah itu akan berbahaya untuk. Yang pertama sekilas kan, pandangan pertama kan sekilas saja kan tidak sengaja kan. Soalnya kalau pertama tapi pelototi terus dinikmati sama kan ya, gaya kan. Makanya balasnya tidaklah wanita lagi ayuma dari mana tuh itu lagi dijajah bisa watin illa sumirat aina ya mengkawan. Tidaklah seorang wanita melihat ke selain suaminya bisa watin dengan syahwat itu ke apa dalam fikih diatur bahwa syahwat itu pokoknya ada rasa gereng, ada rasa nikmat melihatnya. Illa suara kecuali akan ditarik culek aina kedua matanya yaumul qiyamah pada kiamat. Ini kan. Wa qala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu sami'tu Rasulullah sallallahu aku mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu bersabda khalaqallahu ta'ala fi sam'i dunya sabina alfa malakin yal'anuna kullam ra'atin tahunu zaujaha fi malihi. Allah menciptakan di langit dunia menciptakan sab'ina alfa malakin berapa? 70.000 malaikat yang melaknat siapa? Kullam ra'atin setiap wanita tahunu zaujaha yang telah berkhianat kepada suaminya fi mali di dalam hartanya. Insyaallah ini semuanya ini berat orang yang selingkuh ini. Wa kanat yaumul qiyamah, nanti pada kiamat ma'as-saharah bersama orang-orang yang ahli sihir. Ya, tanda sihir ini termasuk orang-orang yang bisa musyrik ini kan. Maka ya terkena ancaman neraka. Wal kanah dan juga para dukun-dukun. Wa in afnat umruha fi khidmati zawjiha. Walaupun dia ini menghabiskan umurnya fi khidmati zawjiha di dalam melayani suaminya, tapi kok dia pernah berkhianat di dalam hartanya, maka tadi ini akan dibersamakan dengan ahli sihir dan juga para ahli dukun. Wa qala Muawiyah, Sayyidina Muawiyah berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin mana-mana wanita akhudat min mali zawjiha mengambil dari harta suaminya
bi ghairi idni tanpa izinnya illa kana 'alaiha wizru sab'ina alfa sarikin. Nah ini, mana-mana wanita yang mengambil harta suaminya bi ghairi ini tanpa izin suami, kecuali baginya dosanya 70.000 pencuri. Masya Allah nih. Jadi kalau mencelinapkan kisahku ini kan, ini akan diancam balasan dosa 70.000 pencuri. Masya Allah nih ini. Alhamdulillah mendalik kan ini. Wa in hadara zauju amsakat lisana anhu. Oh ini terusnya tadi. Terusnya ciri-ciri wanita yang ada di surga. Ini seterusnya. Itu tadi kata itu mengenai ancaman ketika berkhianat terhadap suami. Ini terusnya wa in hadara, ciri-ciri orang wanita yang masuk surga. Wa in hadara, jika suaminya hadir amsakat lisanaha, maka wanita itu akan menjaga lisannya anhu tentang suaminya, tidak celatu. Wa dzakara Rasulullah minal arba'ah, dan Nabi menuturkan tentang orang wanita yang masuk surga, imro'atan, seorang wanita mata zaujuha, yang mati, yang telah mati suaminya, walaha auladun sigorun, dan dia ini punya anak-anak yang masih kecil. Fahabasat nafsaha ala auladiha, terus wanita tadi menjaga dirinya ala auladiha, atas anak-anaknya, warabbathum, dan mendidiknya, merawatnya, wahsan ilaihi, dan juga berbuat baik kepada mereka anaknya. Walam tatazawwaj khasyata ayyudayau, dan dia ini tidak mau kawin. Karena apa? Takut anak-anak tadi tersia-sia. San hebat ini kan. Jadi ketika Kang Waloyo ngelamar, "Mbah, maaf Mas, aku takut anakku terlantar." Ini hebat ini kan. Jadi janda tapi janda tidak mau nikah. Ini hebat ini kan. Tapi masuk surga ini kan. Jadi ada janda yang ditinggal mati suaminya, terus punya anak kecil, terus sabar dirawatnya, terus tidak mau nikah. Nikahnya tidak karena apa-apa, tapi karena takut anaknya disia-siakan. Hebat ini kan. Lah, ya berat ini kan. Lah, tapi pun bagi lelaki yang nikahinya pun ya berpeluang berpahala besar juga. Tapi saya ini tidak mau nih. Tapi saya ini dalam hati ini orang ini tidak mau nikah lagi ya, ini kan. Berarti nikahin janda pahalanya gede ya, Ustaz? Oh, besar ini. Ya niat. Pokoknya Niatnya. Iya, niat. 2 kali ya. 2 kali. Ngerawat bapak maknya dan anaknya kan itu kan. Kandang. Nanti. Nanti kan. Masya Allah. Kan boleh tuh aku. Jadi seorang janda yang ditinggal suaminya, terus punya anak, terus tetapi dia ini sabar merawat anak, terus tidak mau nikah karena mereka takut disia-siakan. Ini hebat, balasan adalah surga. Nah, ini. Qala sallallahu haramallahu ala kulli adamin jannah ayat qala qabli. Ghaira anni anduru an yami fa idan ra'atun tabadaruni ila babil jannah fa aqul malai tubadiruni yaqulu ya Muhammad hadi imra'atun kanat hasana jamilatan wa kana inda yatama fa sabarat alaihinna hatta balagha amruhunna jadi balagha syaqallahu dzalika. Jadi suatu saat Nabi ini bersabda, haramallahu ala kulli adamil jannah ayat qala qabli. Jadi Allah ini mengharamkan atas anak Adam untuk masuk surga sebelum aku masuk surga. Jadi Nabi ini kita harus meyakini Nabi ini orang yang paling pertama masuk surga sebagai imam ataupun pemimpin daripada orang yang masuk surga. Tetapi ghairu ani anduru, tetapi ternyata aku ini melihat dari arah kananku di situ ada seorang
wanita tubadiruni ilal babil jannah, yang balap aku untuk mendekat ke pintu surga. Jadi pertama tadi kan, jadi Allah ini ngasih mandat kepada Muhammad kepada surga, diharamkan surga itu untuk selain Nabi Muhammad lebih dulu. Jadi Muhammad harus masuk duluan. Nah ternyata ada seorang wanita ini balap langsung juk-juk di depan pintu surga. Fa'akulu aku berkata, ini kata Muhammad, maliyadi tubadir lu, ini ada wanita kok balap aku ini, bagaimana nih malaikat? Fayuqalu li ya Muhammad, terus dikatakan kepadanya, mungkin malaikat ini yang berkata, ya Muhammad, hadi ini adalah imro'atun, wanita, kanat hasna'a jamilatan. Jadi ini adalah wanita yang dulu adalah hasna'a, baik, jamilan, tercantik. Jadi cantik memang ya di hadis pun banyak disebutkan ya. Maka cari yang cantik kan. Jadi ternyata orang yang masuk surga tadi yang balap Nabi pun cantik juga ini kan. Hebat tadi. Jadi ini hasna'a baik, ya mungkin baik amalnya ini. Terus jamilatan, terus cantik. Berarti ya tadi lahir batin cantik masalahnya. Jadi memang ya prioritas, cantik ini ada prioritas juga. Karena apa tadi? Orang yang balap Nabi ternyata disebutkan hasna'a jamilatan. Lafadznya adalah hasna'a jilatan. Nah ini kan tidak wanita jelek, ini wanita cantik ternyata. Wa kana inda yatama, dan dia ini punya anak-anak yatim. Berarti apa? Janda cantik. Hebat ini kan. Janda tidak masalah asalkan ada kelebihan ini kan. Sudah janda jelek ya jangan lah. Ini. Kasihan janda. Tapi tidak apa? Kalau sabar dia tetap punya peluang masuk surga duluan. Nah ini. Terus laha, dia ini punya anak-anak yatim. Fasobarat ini, terus kemudian dia ini sabar alaihina, merawat mereka. Hatta balagha amruhuna, sehingga sempurna perkara mereka. Maksudnya apa? Ya sudah, maksudnya sudah mungkin sudah balik ataupun sudah dewasa. Alladzi balagha. Fasyakara laha dalika, terus dia ini bersyukur atas itu semua. Nah, ini adalah balasan surga yang balap Nabi ke depan pintu surga. Itu wanita janda yang cantik, punya anak yatim, tapi dia sabar merawatnya sampai dewasa. Itu hebat, seperti hadis yang terdahulu. Tsumma qala amal abba alati finnar. Terus nanti Nabi menceritakan tentang 4 wanita yang masuk neraka. Tapi karena waktunya sudah mepet, kita selesaikan, kita pelajari ke episode yang selanjutnya. Gelombang yang sama. Insyaallah, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di episode selanjutnya. Amin. Dan saksikan di channel yang sama. Amin ya rabbal alamin. Akhir dengan kifat wajib subhanallah. Assalamualaikum. Langsung waktunya. Ngomong-ngomong.